Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan mengapa kita harus ke gereja? Suatu saat seorang ibu ditanya oleh anaknya, "Mengapa ibu selalu ajak kita rajin ke gereja, memuji Tuhan dan mendengarkan khotbah? Mengapa juga kita harus pergi ke gereja, menyembah Yesus dan mendengar firman-Nya? Sedangkan nasib ekonomi kita tetap biasa saja. Ibu tidak berubah menjadi lebih kaya. Ayah juga tidak menjadi lebih terkenal. Nasib kita biasa saja. Apakah yang ibu dan ayah dapatkan dengan seringnya memuji dan menyembah Tuhan di gereja?" Sang ibu dengan tenang menjawab, "Anakku, kamu benar nak. Ayah dan ibu walaupun rajin ke gereja, kita tidak ada mendapat kekayaan materi yang berlimpah. Nasib ibu cukup-cukup saja. Walau tidak berlebih, tapi ibu juga tidak kekurangan. Ibu dan ayah ke gereja bukan untuk mengumpulkan harta dunia, bukan untuk tujuan mendapatkan materi berlimpah. Tapi ibu dan ayah sering ke gereja yaitu untuk melepaskan sesuatu. Oleh karena itu, sejak ibu dan ayah rajin ke gereja, kita menjadi banyak kehilangan sesuatu. Tetapi kamu jangan khawatir. Ibu akan beritahu kepadamu nak, apa-apa saja yang telah hilang dari ibu dan ayah. Ketahuilah secara perlahan-lahan dengan praktik merenungkan firman dan ke gereja, ayah dan ibu telah pertama, kehilangan kekhawatiran, sehingga ibu jadi lebih tenang. Kedua, kehilangan kemarahan. Sekarang ibu jadi lebih sabar. Ketiga, kehilangan rasa tertekan. Ibu jadi lebih damai. Keempat, kehilangan kecewaan. Ibu jadi mudah bersyukur. Kelima, kehilangan sakit hati. Ibu tidak lagi ada dendam. Keenam, kehilangan kemelekatan. Ibu jadi bisa berdana. Ketujuh, kehilangan ketamakan. Ibu jadi suka menolong. Kedelapan, kehilangan kebencian. Jadi, ibu suka memaafkan. Kesembilan, kehilangan kesombongan. Ibu jadi rendah hati dan tahu diri. Ketahuilah nak, setiap kali setelah ibu dan ayah selesai memuji dan menyembah Tuhan, ibu dan ayah selalu kembali menjadi tenang. Pikiran menjadi lebih damai. Kita ke gereja untuk praktik kemurahan. Jadi kita ke gereja bukan untuk mencari apa yang kita ingin dapatkan, tetapi justru kita ingin berlatih apa yang sebaiknya dapat kita lepaskan dari kehidupan kita. Melepaskan adalah praktik berbelas kasih yang luar biasa. Demikianlah nak, betapa pentingnya kita ke gereja, memuji, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman-Nya. Maka kita bisa praktikkan ajarannya. Janganlah selalu mengukur kebaikan Allah dari apa yang kita dapat, karena Allah bekerja lewat banyak cara. Berkat tidak selalu identik dengan mendapatkan sesuatu, tapi bisa juga dalam bentuk kehilangan sesuatu. Hidup damai karena kehilangan kekhawatiran dan kehilangan kecemasan adalah berkah. Demikianlah nak, betapa bermanfaat kita ke gereja. Bisa melepaskan kekhawatiran dan derita, menjadi kuat dan bijaksana. Yesus Kristus mulia dan sempurna.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada hari ini kami bersyukur kami dapat mendengarkan renungan bahwa hidup ini bukanlah untuk mencari materi, tapi hidup ini adalah bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Damai dan sejahtera yang kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.